Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4, saya Stefani Eunike dan rekan saya. Syafitri Nurfiza, kami akan menjelaskan mengenai siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan penggajian. Siklus MSDM atau penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugasnya ini meliputi perekrutan pegawai, pelatihan, penugasan, kompensasi atau penggajian, evaluasi, dan penghentian pegawai. Umumnya, tugas kompensasi merupakan fungsi utama dari sistem penggajian, sedangkan yang lainnya dilakukan oleh sistem MSDM. Nah, keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi. Seperti pada kantor akuntan publik, pegawai merupakan komponen utama dari produk perusahaan. Kemudian akan muncul pertanyaan pada manajer. Berapa banyak pegawai yang diperlukan sebuah organisasi untuk mencapai rencana strategisnya? Pegawai mana yang memiliki keahlian khusus? Kemudian keahlian mana yang pasukannya sedikit, keahlian mana yang pasukannya berlebih, seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai, hingga apakah keseluruhan kinerja meningkat atau menurun. Semua pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh sistem MSDM dan penggajian. Database MSDM atau penggajian menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun demikian, database tersebut biasanya hanya memuat informasi deskriptif terkait dengan pegawai. Kemudian di sini ada diagram yang menerangkan tentang bagian sistem ERP. Bagian sistem ERP ini mendukung siklus MSDM atau penggajian. Seperti yang terlihat, aktivitas-aktivitas yang terkait mengenai informasi perekrutan, pemecatan, pemindahan, maupun pelatihan dan sebagainya. Kumpulan informasi ini membentuk sebuah database, yang kemudian database ini yang tadi akan membantu para bagian MSDM atau penggajian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari manajer. Siklus MSDM atau penggajian ini bergantung sekali pada database terintegrasi yang memuat informasi mengenai pegawai-pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Berdasarkan data tersebut, maka ancaman umum utama yang dialami oleh bagian MSDM dan penggajian adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak valid dapat menyebabkan penentuan staf yang berkurang atau berlebih, sedangkan data penggajian yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah dengan semangat kerja para karyawan yang ada di perusahaan. Maka cara mengatasi ancaman-ancaman tersebut adalah melakukan pengendalian integritas pemrosesan, pengendalian akses, dan pembatasan akses data terhadap data induk. Jadi hanya pegawai-pegawai yang terorientasi aja yang bisa membuka data induk tersebut. Kemudian ancaman umum kedua. Ancaman umum kedua ialah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Pengungkapan semacam itu dapat menciptakan masalah yang berhubungan dengan semangat kerja apabila pegawai mendengar bahwa bayaran mereka berbeda secara signifikan dengan pegawai yang lainnya. Pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko ini adalah dengan pengendalian keamanan fisik untuk membatasi akses data MSDM atau penggajian hanya kepada pegawai yang memang memerlukan akses tersebut. Kemudian ancaman umum ketiga yang terkait adalah hilang atau rusaknya data induk. Cara terbaik untuk mengurangi risiko ini adalah dengan menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Nah, kemudian ancaman selanjutnya ialah mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi dapat meningkatkan biaya produksi, dan mempekerjakan seorang pencuri dapat menyebabkan hilangnya aset. Kedua masalah ini dapat ditangani dengan prosedur perekrutan yang sesuai. Kemudian ancaman umum terakhir ialah pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Nah, pengendalian terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendokumentasikan seluruh tindakan terkait pemberitahuan untuk perekrutan dan proses mempekerjakan pegawai baru serta pemecatan pegawai. Di sini ada diagram aktivitas siklus pengkajian. Nah, dalam diagram konteks tersebut ada menunjukkan 5 sumber utama input pada sistem pengkajian. Yang pertama itu ada departemen MSDM, kedua pegawai, ketiga berbagai departemen, yang keempat badan pemerintah, serta perusahaan asuransi dan pihak lainnya yang bekerja sama untuk melakukan sistem pengkajian tersebut. Memperbarui database induk pengkajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau pengkajian melibatkan pembaruan database induk pengkajian yang melibatkan refleksi berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Nah, yang meliputi dia perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala data induk diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Nah, ancaman dalam aktivitas ini itu ada perubahan yang tak terotorisasi atas data induk pengkajian dapat meningkatkan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, hanya Departemen MSDM yang diperbolehkan
memperbaiki file induk terkait kepegawaian. Memvalidasi data waktu dan kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Bagi pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai pada setiap harinya. Para profesional pada organisasi jasa seperti KAP, kantor hukum, dan kantor konsultan mencatat data-data tersebut dalam lembar waktu. Biasanya, staf penjualan dibayar berdasarkan komisi murni atau gaji ditambah komisi sesuai dengan target yang telah dilampaui. Ancaman utama terhadap aktivitas ini adalah data dan waktu yang tidak akurat. Padahal ini dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan laporan biaya tenaga kerja yang keliru. Hal ini bisa kita atasi dengan menggunakan data sumber pengguna teknologi yang ada seperti menggunakan pembaca sidik jari dan penggunaan alat pembaca tanda pengenal yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan waktu kerja para pegawai. Berikutnya, langkah ketiga, menyiapkan pengkajian. Langkah-langkah yang perlu kita siapkan dalam menyiapkan pengkajian yang pertama itu melakukan pengeditan data transaksi pengkajian dan persortiran berdasarkan nomor pegawai. Yang kedua, menghitung gaji bersih. Ketiga, membuat daftar pengkajian dan potongan. Dan yang terakhir, sistem mencetak cek gaji pegawai. Selanjutnya itu, 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan untuk mengurangi ancaman kesalahan pengkajian. Pertama, total batch. Total batch harus dihitung pada waktu entry data dan kemudian dicocokkan dengan data yang dapat dibandingkan yang dihitung dari setiap tahap pemrosesan. Melakukan cross voting daftar pengkajian, total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi dengan potongan total. Yang kedua, akun keriling pengkajian. Akun keriling pengkajian ini adalah sebuah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya penggajian dan alokasi lebih lanjut terhadap pusat-pusat biaya yang telah disesuaikan. Oke, selanjutnya itu ada mengeluarkan penggajian. Pengeluaran nyata atas cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai itu dibayar menggunakan cek atau setoran langsung dengan jumlah gaji bersih ke dalam rekening pribadi pegawai tersebut. Ancaman besar dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Nah, untuk mengatasi ancaman tersebut, kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama, akses terhadap cek gaji kosong dan tahap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Yang kedua, seluruh cek panggilan harus secara urut dinomori sebelum dan secara periodik diperhitungkan. Jika pengkajian dibuat melalui setoran langsung, seluruh transaksi EFT harus ditinjau. Dan yang terakhir, kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak. Menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Ancaman utama dalam aktivitas ini adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pembayaran. Ancaman ini dapat menimbulkan denda langsung dari petugas pemerintah. Di sini kita bisa dapat mengatasi ancaman ini dengan cara diperlukannya pengendalian integritas pemrosesan, tinjauan pengawas yang teratur, dan dengan memberikan laporan pendapatan kepada pegawai sehingga memungkinkan mereka mendeteksi dan melaporkan masalah itu tepat pada waktunya. Selanjutnya, opsi orang ketiga atau opsi outsourcing. Biro Jasa Pengkajian dan organisasi pengusaha profesional. Dalam upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi yang mengalihfungsikan penggajian dan MSDM ke Biro Jasa Penggajian dan ke organisasi pengusaha profesional. Sebuah biro jasa penggajian mengelola data induk penggajian untuk tiap-tiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Sedangkan sebuah organisasi pengusaha profesional tidak hanya memproses pengkajian tetapi juga memberikan jasa MSDM seperti desain pemanfaatan pegawai dan administrasi. Oleh karena itu, mereka memberikan jangkauan layanan yang lebih sempit serta biaya untuk biro jasa pengkajian umumnya lebih murah dibandingkan PIO atau organisasi pengusaha profesional. Biro Jasa Pengkajian dan organisasi pengusaha profesional atau PIO biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi biaya. Yang kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. Dan yang ketiga, pembebasan atas sumber daya komputer. Demikianlah pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat paham dan mengerti apa yang kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.